Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan publik. Kenapa begitu? Karena kasus ini melibatkan ada 97 anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus ini, dan diantaranya sudah ada yang dipecat atau di PTDH. Sebagian ada yang melakukan obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidikan. Dan sampai hari ini yang menjadi perbincangan publik mengenai Putri Chandrawati yang mengklaim dirinya ini sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal kalau kita melihat kemarin pada waktu di Duren 3, itu kan pihak Putri Chandrawati melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual. Namun setelah ditindaklanjuti oleh pihak tim sus bahwa tidak ada peristiwa pidana terkait pelecehan dan kasus ini di SP3 atau dihentikan perkaranya. Nah, ketika kasus ini selesai, teman-teman, ini kemudian ada berita mengenai kasus pelecehan yang ada di rumah Magelang, dan itu diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua. Nah, inilah teman-teman yang membuat publik ini tidak yakin dan tidak percaya kalau Brigadir Joshua melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Dimana kalau kita melihat bahwa seseorang yang melakukan pelecehan itu ada relasi kuasa. Artinya orang yang lebih kuasa bisa melakukan pelecehan seksual. Ini kemungkinan kecil bisa dilakukan oleh Brigadir Joshua. Mengingat Putri Chandrawati itu dianggap sebagai ibunya sendiri oleh pihak Brigadir Joshua. Bahkan kalau kita lihat sebelum terjadi pembunuhan kepada Brigadir Joshua, itu Brigadir Joshua menyetrika baju anak-anak Ferdy Sambo. Nah, sampai seperti itu kalau kita melihat peran yang dilakukan oleh pihak Brigadir Joshua kepada keluarga Ferdy Sambo. Lalu pertanyaan kita, apakah mungkin pelecehan seksual itu dilakukan oleh Brigadir Joshua? Walaupun pihak Putri Chandrawati itu mengklaim dirinya adalah korban pelecehan seksual. Dan yang menariknya teman-teman, pihak Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan juga mengamini apa yang menjadi klaim dari pihak Putri Chandrawati. Kemarin pihak Komnas HAM telah memberikan satu dokumen penelitian atau hasil dari kerja Komnas HAM mengenai kasus ini, dan di dalamnya ada rekomendasi supaya pihak kepolisian mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Ibu Putri Chandrawati. Nah, ini adalah rekomendasi teman-teman yang diberikan dari Komnas HAM kepada pihak kepolisian. Namun demikian, kalau kita melihat ini adalah bentuk rekomendasi, bukan perintah. Bisa saja pihak kepolisian ini tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Kenapa begitu? Karena pihak kepolisian sudah meng-SP3 kasus pelecehan seksual. Itu sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Kemudian muncul rekomendasi dari Komnas HAM. Juga pernyataan yang disampaikan oleh Komnas Perempuan mengenai dugaan pelecehan. Nah, inilah teman-teman yang kemudian menjadi ribut di publik. Bahkan netizen menyikapi hal ini adalah orang yang sudah melakukan kebohongan publik, mana bisa pernyataannya atau kesaksiannya itu bisa dipercaya. Nah, teman-teman, terkait ini semua coba kita baca berita dari viva.co.id. Ada pakar psikologi yang menilai bahwa ini adalah viktimisasi yang dibuat oleh pihak Ibu Putri Chandrawati. Kita ambil berita dari vivo.co.id. Pakar psikologi mengatakan Putri Chandrawati memainkan siasat ironi viktimisasi. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus bergulir. Rekomendasi yang diungkapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan Komnas Perempuan bahwa ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke Putri Chandrawati menjadi kontroversi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri
Amriel angkat bicara mengenai hal rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia menilai dugaan pelecehan seksual ini tidak memiliki cukup manfaat bagi mendiang Brigadir Joshua maupun Putri Chandrawati untuk dibicarakan lebih lanjut. Karena Brigadir J sudah berpulang dan tak bisa memberikan klarifikasi, dia akan terabadikan dalam stigma dia pelaku ruda paksa atau pelaku pelecehan seksual itu bagi Brigadir J. Sementara untuk PC, kalau memang dia korban, maka menurut peraturan dia berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi dengan syarat bahwa pelaku divonis bersalah, kata Reza dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam. Namun kompensasi yang seharusnya diperoleh Putri Chandrawati berujung tak ada lantaran Brigadir J telah meninggal dunia, sehingga tidak ada persidangan dan tak ada yang bisa divonis bersalah. Maka tidak ada restitusi dan kompensasi untuk PC, maka tidak ada gunanya atau manfaatnya bagi PC mengangkat isu dugaan pelecehan tersebut, sambungnya. Kendati demikian, Reza baru menyadari ada manfaat lain untuk Putri Chandrawati dalam dugaan pelecehan seksual yang kembali dibicarakan usai ada rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Katanya, isu dugaan pelecehan seksual ini bisa digunakan sebagai siasat untuk menunjukkan Putri Chandrawati bukan lagi tersangka, melainkan sebagai korban. Adapun siasat yang digunakan merupakan dengan memainkan isu ini sebagai ironi viktimisasi. Tampaknya siasat yang digunakan adalah dengan memainkan ironi viktimisasi. Seorang pelaku berusaha menggeser dirinya untuk mempengaruhi opini publik, barangkali juga untuk mempengaruhi otoritas penegak hukum dan majelis hakim bahwa dia bukan pelaku tetapi memainkan sebagai korban, bebernya. Ironi viktimisasi yang dimainkan dengan mengklaim Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan seksual ini diduga bisa menjadi bahan untuk berkelit atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Mengingat, kata Reza, Putri Chandrawati terancam hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara buntut dari perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. PC terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit kecuali satu siasat, mengklaim saya adalah korban, ungkapnya. Jadi anggaplah ada kejahatan yang sudah kami lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Tapi pembunuhan berencana ini bertitik mula dari status saya sebagai korban. Kurang lebih begitu kalau dinarasikan, tandas Reza. Untuk diketahui, Komnas HAM mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Dugaan ini didasarkan hasil investigasi dan analisis yang dilakukan Komnas HAM terkait kasus tersebut. Nah, itu teman-teman pandangan dari Reza Indragiri, seorang pakar psikolog yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati memainkan viktimisasi. Apa itu viktimisasi? Viktimisasi adalah perilaku seseorang yang merasa dirinya menjadi korban, kemudian menyalahkan orang lain untuk menghindari tanggung jawab. Itu adalah viktimisasi. Jadi selama ini memang Putri Chandrawati mengklaim dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Nah, kenapa itu dilakukan oleh pihak Putri Chandrawati? Karena teman-teman, Putri Chandrawati ini berhadapan dengan kasus hukum yang cukup berat hukumannya, pidananya, yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Nah, kalau kita bicara terkait pelecehan seksual di Magelang itu kan ada beberapa orang. Ada PC, ada Brigadir J, ada Kuat, ada Susi. Kemudian katanya di rumah Magelang itu bukan rumah yang terlalu besar. Ukuran rumah katanya kecil. Nah, apa mungkin itu dilakukan oleh Brigadir Joshua untuk melakukan pelecehan? Padahal itu rumah tidak begitu besar. Nah, kalau dia melakukan pelecehan, maka akan diketahui oleh misalnya M. Kuat atau Susi, pembantu rumah tangga. Kemudian yang kedua kejanggalannya adalah
ketika dilakukan pemerkosaan misalkan itu terjadi, kenapa pihak PC kok tidak berteriak? Seperti halnya kemarin ada laporan di Duren 3, ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Ibu PC berteriak dan teriakan itu kemudian didengar oleh Baradae. Ini sesuatu yang masuk akal. Ada teriakan. Tetapi di rumah Magelang tidak ada teriakan dari Ibu PC. Bahkan menurut keterangan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo melalui BAP-nya, selain diperkosa katanya Ibu PC ini dibanting. Wow, ini adalah tindakan yang brutal kalau itu benar dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tetapi lagi-lagi tidak ada teriakan dari Ibu Putri Chandrawati. Nah, ini kan bentuk kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang ketiga menurut saya adalah Ibu PC seharusnya ketika ada perlakuan yang tidak senonoh, yang melukai harkat dan martabat dirinya, mestinya dia lapor ke polisi dan melakukan visum. Jadi ini penting. Kalau terjadi pelecehan, maka harus ada laporan ke polisi dan melakukan visum. Ada sidik jari tidak di sana? Nah, di visum nanti akan terlihat jelas terkait apa yang dialami oleh Ibu Putri Chandrawati, tetapi itu tidak dilakukan oleh Ibu PC. Ini kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan yang berikutnya adalah selama ini orang itu menilai bahwa pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau katakanlah relasi kuasa. Maksudnya adalah orang yang berkuasa itu bisa punya kecenderungan melecehkan orang yang tidak punya kuasa. Nah, ini kan menjadi kejanggalan teman-teman, bahwa Putri Chandrawati ini adalah seorang istri dari Jenderal Bintang 2. Nah, ini kan lebih berkuasa. Brigadir J itu pangkatnya di bawah, jauh. Kalau kita melihat tingkatan kepangkatan di Polri. Apakah orang yang punya kedudukan, yang tidak punya kuasa, ini bisa melecehkan orang yang punya kuasa? Ini adalah kejanggalan yang terjadi di Magelang, kalau itu dikatakan bahwa terjadi pelecehan. Kemudian yang berikutnya, kalau benar Brigadir J itu melecehkan Ibu PC, pihak keluarga dari Brigadir J itu minta bukti. Apa buktinya kalau Brigadir J itu melecehkan terhadap Ibu PC? Itu satu pertanyaan yang cukup simpel, tetapi Ibu PC tidak bisa menjawab. Apa buktinya? Paling tidak buktinya adalah visum. Buktinya adalah sidik jari. Nah, itu adalah bukti. Tetapi kalau hanya kesaksian Ibu PC dan Kuat Ma'ruf, ini tidak kuat. Perlu dua alat bukti yang bisa memastikan bahwa Brigadir J itu melakukan pelecehan. Nah, ini tidak bisa ditunjukkan oleh pihak Putri Chandrawati. Jadi sekali lagi, kalau benar pihak Brigadir Joshua itu melecehkan, mestinya ada bukti, paling tidak visum, laporan polisi, paling tidak berteriak, baru orang akan bisa menilai bahwa terjadi pelecehan seksual. Tetapi ini kok diam-diam saja Ibu Putri Chandrawati, tidak ada teriakan kalau dia itu diperkosa atau dibanting oleh Brigadir Joshua. Makanya pakar psikologi Reza Indragiri menilai bahwa ini adalah bentuk viktimisasi yang dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Viktimisasi sekali lagi adalah perilaku seseorang yang merasa dirinya menjadi korban, menyalahkan orang lain untuk menghindari tanggung jawab. Itu adalah viktimisasi yang dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Itu pendapat dari pakar psikologi forensik. Teman-teman, saya hanya mengutip keterangannya. Dan apa yang disampaikan oleh Reza Indragiri masuk akal. Sangat masuk akal. Kenapa begitu? Karena Putri Chandrawati menghadapi kasus besar yang hukumannya itu cukup berat, hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Maka dia memainkan isu atau wacana viktimisasi yang bisa mempengaruhi opini publik, agar publik ini merasa kasihan kepada Putri Chandrawati karena dia menjadi korban. Namun semua itu tergantung kepada pihak jaksa, kepada pihak hakim, apakah akan mengorek keterangan terkait kasus pelecehan seksual. Walaupun kalau kita lihat pihak kepolisian sudah melakukan SP3, menghentikan penyidikan terkait kasus ini.
Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.